Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umi, praktisi talent mapping. Dan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan seputar 34 bakat dan tentu saja masih di domain striving talents. Nah, sama seperti sebelumnya, kali ini kita akan langsung bahas dua bakat. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah konsistensi. Nah, dua bakat ini teman-teman memiliki kesamaan dan juga ada spesifikasinya masing-masing. Wow, spesifikasi. Nah, yang pertama adalah gini. Baik disiplin dan konsistensi ini adalah individu yang memiliki dorongan yang kuat secara alami untuk menyenangi atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan rutinitas, rapi, teratur. Nah, itu yang mereka rasakan gitu ya. Dan itu yang mereka lakukan. Nah, bedanya adalah kita lihat. Kalau teman-teman memiliki bakat kuat disiplin, ya, kita atau teman kita memiliki bakat kuat disiplin, kita adalah individu yang memiliki dorongan kuat untuk menyenangi satu rutinitas, rapi, gitu. Kemudian berusaha untuk menciptakan sebuah sistem yang rapi dan teratur versi kita dan untuk kita sendiri. Ya, untuk kita sendiri. Artinya apa? Kita ngerasa misalnya dalam satu organisasi nih, gitu. Kemudian ada kadang-kadang kan suka ngumpulin file macem-macem gitu. Nah, kita tuh berusaha untuk merapikan, tapi manfaatnya tuh sebenarnya buat kita sendiri gitu. Karena kita ngerasa saya ada kebutuhan untuk rapi. Jadi rapi. Kita buat sebuah sistem bagaimana cara menyimpan file-file kita misalnya, cara menyimpan dokumen kita misalnya supaya rapi dan teratur. Itu yang dilakukan oleh teman-teman yang berbakat kuat disiplin. Mereka punya jadwal yang teratur setiap hari, rutinitas yang sama dan berulang, itu terus dilakukan. Dan mereka nggak bosan. Kenapa? Karena mereka senang dengan itu. Nah, tapi itu untuk mereka sendiri. Ya, walaupun kadang-kadang kita kecipratan manfaatnya ya. Jadi kalau kita pengen cari tahu apa, kita coba tinggal tanya aja sama teman-teman yang memiliki bakat disiplin kuat. Punya file ini nggak? Mereka akan dengan mudah mencari, oh di sini tempatnya, gitu. Nah, kemudian kalau yang berikutnya adalah konsistensi. Konsistensi adalah individu yang memiliki dorongan yang kuat untuk sama menyenangi rutinitas dan ingin memastikan semua menerima hal yang sama secara adil. Adil, teman-teman, ini kuncinya. Semua hal itu adil. Sehingga apa? Kalau misalnya nih ada sebuah sistem yang teratur, maka dia ingin bukan dia saja yang merasakan sistem tersebut, tapi semua orang itu bisa merasakan sistem tersebut gitu. Itu yang dia inginkan. Jadi dia berusaha gimana caranya membuat sebuah sistem yang ini tuh bisa adil, bisa dirasakan oleh semua orang, bukan hanya buat dirinya sendiri. Jadi beda ya dengan tadi disiplin. Jadi dorongannya ini beda. Nah, sehingga apa? Kalau teman-teman konsistensi ini kalau sudah ada aturan ya maka mereka akan taat aturan itu dan memastikan semuanya juga harus taat aturan yang berlaku gitu. Nah, sehingga apa teman-teman? Kalau kita punya di tim kita nih ada yang memiliki bakat kuat konsistensi, maka dia akan selalu membantu kita memastikan kita memiliki semua hal yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama, menggunakan sistem yang sama. Itu yang dirasakan. Nah, tapi ini harus diantisipasi gitu. Yang pertama adalah kalau teman-teman yang berbakat kuat disiplin, tentu karena tadi sangat teratur tadi, kadang-kadang terlalu kaku untuk menerima sebuah perubahan gitu. Nah, ini harus diantisipasi. Yang kedua, kalau untuk teman-teman yang berbakat konsistensi nih, yang harus diantisipasi adalah seperti ini. Tidak setiap orang itu kadang-kadang ingin diperlakukan sama gitu. Jadi adil itu bukan berarti sama, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, ini yang harus diperhatikan gitu ya. Misalnya si A dapat uang sekian, si B harus dapat uang sekian juga. Nah, belum tentu hal seperti itu. Nah, kita harus belajar memahami bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, itu catatan untuk teman-teman memiliki bakat kuat konsistensi. Nah, bagaimana kalau ternyata kita tidak memiliki bakat kuat konsistensi ataupun disiplin? Sebenarnya tidak apa-apa sih. Artinya kita adalah individu yang memang merdeka. Maksudnya tidak terlalu terikat pada aturan, tidak menyenangi rutinitas, kemudian semuanya berubah-ubah gitu ya. Kemudian dinamis. Apakah seru? Ya, seru banget. Walaupun kadang-kadang jadi kewalahan ya, artinya keteteran juga karena akhirnya mungkin kita nggak punya agenda, kita jadi lompat-lompat, nggak teratur, ada yang terlewat dan segala macam. Sehingga apa? Kalau ternyata kita memiliki lemah
konsistensi, maka sudah ikutin SOP-nya. Kita kolaborasi dengan teman-teman yang punya konsistensi kuat, membantu kita untuk melangkah. Kalau kita memiliki disiplin yang terbatas gitu, kita juga bisa siasati. Yang pertama, kita bisa belajar dari orang lain, kita gunakan bakat kuat kita, atau kita kolaborasi dengan teman-teman yang memiliki bakat disiplin kuat gitu. Karena kita memang tidak terlalu teratur ya, tidak terlalu rapi gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, it's not a big deal, nggak masalah. Apapun bakat teman-teman, ayo segera temukan. Kemudian ayo kita fokus pada kekuatan kita, dan mari kita siasati keterbatasan yang kita miliki. Begitu ya. Apa? Gimana cara menemukannya? Pas banget ya teman-teman. Nanti teman bisa catat nomor handphone saya di akhir, dan kita bisa ngobrol lebih lanjut bagaimana sih cara menemukan potensi yang kita miliki. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.